Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kasih karunia Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh menghargai, menikmati, mengasihi, dan menghargai setiap anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Biarlah kita pada hari ini pun memberikan diri, memberikan waktu untuk secara khusus beribadah secara keluarga di rumah kita masing-masing. Mari kita kumpulkan keluarga kita yang sudah bisa untuk beribadah, untuk boleh beribadah bersama-sama, dan kita mau menyenangkan hati Tuhan pada malam hari ini. Mari sebelum kita masuk di dalam waktu ibadah kita, saya mempersilahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengambil saat teduh secara pribadi. Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, dan kita mau mengungkapkan kekaguman kita kepada Tuhan, betapa sesungguhnya hidup kita sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab keatasmu. Ku ada sebab bersyukur Bapa untuk betapa Engkau sangat mengerti segala isi hati kami, segala kehidupan kami, segala tingkah laku kami, segala apa yang ada di dalam hati kami dan pikiran kami. Kami bersyukur karena kami punya Bapa yang mengerti cara merawat kami satu persatu. Kami bersyukur punya Bapa yang tidak pernah
memikirkan atau tidak pernah memandang muka terhadap apa yang telah menjadi dosa dan pelanggaran kami. Tetapi Engkau selalu dengan senantiasa membuka tangan-Mu dan memberikan setiap pengampunan kepada setiap kami yang datang dan bertobat kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk betapa Engkau Tuhan yang mengasihi kami dengan segenap apa yang kami miliki. Engkau tidak meminta apa yang tidak kami miliki, tetapi Engkau sungguh mengasihi kami apa adanya. Engkau memandang kami pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Engkau memandang kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh layak untuk menerima kasih karunia yang berasal dari surga. Terima kasih ya Bapa. Bapa, ingatkan kami anak-anak-Mu untuk setiap hari, untuk setiap saat menjadi pribadi-pribadi yang sungguh belajar menghargai setiap kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami bukan hanya menjadi pribadi-pribadi yang mengingat janji tanpa karakter kami diubahkan, tetapi kami mau belajar menjadi semakin sempurna dan semakin diubahkan, mau diproses oleh kasih karunia Tuhan, mau belajar menghargai satu sama yang lain, mau belajar menikmati setiap proses yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, mau belajar untuk menikmati setiap ujian, setiap kuk yang Tuhan pasang di dalam hidup kami, supaya sungguh kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami belajar dengan-Mu ya Bapa, dan semakin serupa dengan Engkau. Bapa, malam hari ini biarlah kami di rumah kami masing-masing, kami mau merendahkan diri kami mau menyiapkan diri kami mau memberikan diri kami ya Bapa, untuk Tuhan perbolehkan Engkau untuk mengubah kami, untuk membentuk kami lewat firman Tuhan, dan mengizinkan kami untuk menyembah Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kami. Biarlah hati kami sungguh-sungguh terpaut hanya kepada Tuhan. Biarlah mata, telinga, seluruh panca indera kami hanya kami pautkan kepada Tuhan Yesus saja. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya percaya setiap kita semua menikmati kebaikan yang berasal dari Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak perlu kita pertanyakan sebenarnya, tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah layak menerima janji Tuhan, dan apakah kita sudah mengubah diri kita untuk menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap waktu, menjadi semakin indah, menikmati setiap proses, menghargai setiap orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak memberikan luka tetapi memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh diubahkan oleh Tuhan, yang memandang satu sama lain penuh dengan yang kasih, yang tetap berpengharapan kepada Tuhan, hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, tidak menjadi jemu dan tidak pernah menjadi lelah, karena Tuhan telah membentuk kita dan menjadikan kita berharga di matanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian ini untuk mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kejadian kita adalah kejadian yang ajaib dan dahsyat Tuhan buat dalam hidup kita, supaya kita belajar untuk bersyukur dan hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kehidupanku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menerangi diriku serupa gambaran
sahabat kita yang layak kita tinggikan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menahan diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang dan kuatkan tanganku, tetapkan kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Oh, mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan kuatkan tanganku, katakan kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkan aku. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan buat ajaibnya Engkau. Kau jadikanku berharga, Kau jadikanku layak dikasihi. Terima kasih Tuhan. Syukur buat kasih-Mu, syukur buat segala perkara, syukur buat segala kebaikan dalam hidupku. Kami tidak dapat bisa menghitung satu persatu segala perbuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tidak cukup angka untuk bisa menghitung perbuatan kasih Tuhan dalam hidup kami. Tidak cukup tempat untuk bisa kami letakkan di saat kami belajar untuk bersyukur kepada Tuhan
dan melihat perkara Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya itu yang mampu kami berikan kepada Tuhan. Ucapan syukur kami, rasa terima kasih kepadamu ya Bapa. Hari ini Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan, memberi hidup kami untuk mendengarkan suara Tuhan, memberi hidup kami untuk siap diproses oleh Tuhan, dibersihkan, dibentuk seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Biarlah hamba-Mu yang akan memberikan firman pada malam hari, Tuhan berkati. Dan biarlah hati kami pribadi lepas pribadi jadi hati yang lemah lembut, tanah yang subur, yang siap untuk disirami setiap kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menjadi berakar kuat di dalam hidup kami, dan menumbuhkan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga buah yang diperoleh bagi kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab setiap kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Dimanapun kita berada, Tuhan pasti menolong kita, dan apapun yang kita alami, kita tidak pernah sendiri. Tuhan menyertai kita. Hari ini saya rindu berbagi firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 14 dan ayat 23. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Kemudian ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menyerahkan Saul kepada roh jahat. Kenapa? Karena di hatinya Saul diisi dengan segala keinginannya, dan juga diisi dengan rasa takut kepada manusia, sehingga rasa hidup tunduk kepada Tuhan dan rasa takut kepada Tuhan dalam hatinya tidak ada lagi. Nah, ketika Saul memenuhi hatinya dengan keinginan dan ketakutan, rasa takut kepada manusia, maka hal itu menuntun ia sebagai seorang raja yang seharusnya memimpin umat di dalam hal yang benar di mata Tuhan, tetapi menuntun Saul bertindak hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, oleh karena itu roh Tuhan undur dari hidup Saul, dan Tuhan menyerahkan Saul kepada roh jahat. Nah, tetapi Daud adalah pribadi yang hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Ia mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia bergantung kepada Tuhan di dalam hidupnya sebagai seorang penggembala. Nah, itu sebabnya Tuhan berkenan kepada Daud, dan Daud diterima di hati Tuhan. Sehingga karena alasan itulah Tuhan menetapkan Daud dipilih menjadi seorang raja. Tuhan memilih Daud untuk diurapi menjadi seorang raja. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Daud menjadi raja atas hidup Saul. Ia menjadi seorang imamat yang rajani atas hidup Saul dan juga bangsa Israel. Dari kisah ini kita belajar dua hal. Yang pertama, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah yang lebih utama dalam hidup ini. Itu yang harus kita pastikan. Ketika kita memiliki hidup yang dekat dengan Tuhan, maka membuat hidup kita lebih bersyukur terhadap segala sesuatu, dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita diterima oleh Tuhan.
Di dalam hati Tuhan ada kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jika demikian yang kita alami, yang kita hidupi, maka kita adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menjadi penjaga kita, Tuhan menjadi penolong kita, Tuhan memelihara kita, Ia menghibur kita, dan Tuhan memastikan hidup kita berjalan menuju keselamatan yang disediakannya. Inilah pelajaran yang pertama, bahwa dalam hidup kita perlu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan haruslah itu yang menjadi utama, bukan yang kedua, bukan yang ketiga. Nah, selanjutnya dari kisah hidup Saul dan Daud, hal yang kedua yang kita pelajari adalah di dalam hidup ini, apapun yang kita putuskan, yang perlu kita perhatikan adalah terimalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita sendiri yang memberi keputusan mau memiliki hidup berkenan bagi Tuhan atau tidak. Kita sendiri. Nah, bila kita mengeraskan hati, maka Tuhan menyerahkan kita kepada roh jahat, sama seperti Saul. Dan buahnya, sekalipun kita mengikut Tuhan, menjadi orang yang percaya, tetapi kita mengeraskan hati kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, buah rohnya adalah ketika kita berhasil dalam segala sesuatu pekerjaan, sekalipun kita berhasil dalam sesuatu pekerjaan, tetapi yang kita rasakan adalah perasaan kesukaran. Kita merasa bersusah-susah, sehingga hidup tidak lagi menjadi tenang. Hidup ini akhirnya diliputi oleh kelesuan, dan segala sesuatu yang kita pandang, kita melihat mengeringkan tulang kita. Nah, hidup menjadi tidak nyaman, dan keadaan yang demikian adalah keadaan yang tidak baik-baik saja. Sekalipun kita berhasil dalam segala sesuatu pekerjaan, itulah buah yang kita terima ketika kita mengeraskan hati untuk tidak menerima hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita menerima hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka sama sebaliknya kita akan mengalami seperti Daud. Hati kita menjadi pribadi seperti Daud, yang dapat mengarahkan keluarga kita, mengarahkan orang lain, dapat merasa lega dan nyaman. Artinya, kita berjuang, berusaha, kita bersusah, kita melakukan segala sesuatu, menerima hasil pekerjaan, tetapi yang kita bisa menikmatinya. Tidak ada rasa kesusahan, kita bisa menikmati, kita bisa bersyukur, dan kita segala sesuatu penuh dengan semangat, segala sesuatu tidak ada yang mengiringkan tulang. Dan kita bisa membawa keluarga kita, menuntun keluarga kita, mengarahkan keluarga kita, mengarahkan orang lain, dapat hidup, merasa lega dan nyaman. Bukan karena kita orang yang pandai, tetapi karena kita terus belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Roh Tuhan ada pada kita. Roh Tuhan yang membawa kita hidup dalam ketenangan dan bisa merasakan keadaan yang baik di dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, akhir kata dari firman Tuhan ini yang perlu direnungkan adalah mengejar ketenangan dan hidup baik bisa dikejar dan dilakukan dengan banyak usaha dan juga dengan banyak ketekunan. Tetapi dasar yang utama dari semua yang kita kerjakan itu adalah biarkan hati kita melekat kepada Tuhan. Maka dari semua usaha dan ketekunan yang kita lakukan, buatlah hidup kita berkenan kepadanya. Maka setiap berkat, setiap hasil yang kita terima dari usaha kita, maka memberi kelegaan dalam hidup kita, memberi ketenangan dalam hidup kita,
dan membuat hidup kita dalam keadaan yang baik, membuat hidup yang baik. Dan kalau kita mengalami ini, kita pun bisa membawa keluarga kita pengalaman yang sama. Dan kita bisa menuntun keluarga kita dalam pengalaman yang sama ini di dalam pimpinan Roh Tuhan. Dan siapapun orang yang Tuhan hadirkan di sekeliling kita, mereka pun akan mengalami hal yang sama, perasaan yang sama seperti kita. Selamat menjalani hari hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadikanlah hari-hari ini selalu berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, maka kita tidak hanya bisa menikmati hidup rasa aman, hidup rasa tenang dan baik-baik saja, tetapi lebih dari itu, kita bisa melihat Tuhan menunjukkan jalan keselamatan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, siapakah yang dapat menghalangi kita menuju kemenangan yang sejati? Kiranya kemuliaan, hormat, pujian kita berikan semua kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin.